Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sana Info Sumbar, kembali lagi bersama kami Info Sumbar Batandang. Kali ini saya, Feby Fernando, sedang berada di tempat klub kebanggaan Rana Minang, Semen Padang FC. Dan bersama saya pada saat ini sudah bersama Bapak Win Bernardino, CEO PT Kabau Sirah Semen Padang. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kandangnya Kabau Sirah Semen Padang FC. Siap, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir, datang, melihat-lihat kondisi tempat latihan Semen Padang FC Pak. Dan di sini sepertinya kita berada di ruangan khusus. Nah, nanti kita akan cerita-cerita seperti apa ruangan ini. Dan Pak Win, Semen Padang FC Pak, bagaimana Pak kabarnya? Pertama menyapa para pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh pencinta Kabau Sirah dimanapun Anda berada. Oke, alhamdulillah hari ini kedatangan tim Info Sumbar. Selamat datang di kandang Kabau Sirah. Yang jelas ini markasnya kita. Siap. Segala aktivitas terkait dengan Semen Padang FC ada di lingkungan sini. Oke. Pak, Semen Padang FC sekarang sedang berjuang nih Pak. Ya. Tapi sebelum kita berbicara perjuangannya yang tahun ini, setelah kasus Kanjuruhan kemarin Pak, Semen Padang cukup on fire pada saat itu. Iya. Cukup on fire dan akhirnya liga harus terhenti. Pada saat itu juga mungkin Semen Padang FC sedang membangun juga hal-hal yang mungkin dipersiapkan. Optimisme sama dengan musim sekarang, optimisme sama menuju Liga 1 pada saat itu, tapi harus terhenti. Bagaimana Pak pada saat itu Pak? Oke, yang jelas memang per Mei 2022 saya ditugaskan kembali ke Semen Padang FC. Iya. Di mana salah satu target yang ditanamkan atau yang dicanangkan oleh manajemen PT Semen Padang dan juga Semen Indonesia Group, waktu itu kita kembali ke Liga 1. Nah, dengan berbagai persiapan yang ada, alhamdulillah waktu itu kompetisi bergulir kan ya. Jadi 2022. Kok nggak salah sih, ingat saya 4 kali pertandingan atau 6 kali gitu ya. Pertandingan, dan tiba-tiba terjadilah tragedi yang kita sangat sayangkan gitu ya. Kenapa? Karena juga luar biasa kehilangan nyawa 135 orang saudara-saudara kita yang berada di Malang itu meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan. Nah, memang ini menjadi peristiwa yang sangat besar dan juga memukul suasana sepak bola di Indonesia. Tidak juga terlepas kepada klub-klub yang ada. Nah, memang waktu itu bertahap ya, waktu itu memang seluruh kompetisi di stop dulu. Tapi setelah itu kita sama-sama ketahui Liga 1 waktu itu dijalankan. Ya. Nah, tapi Liga 2 di stop. Gitu ya. Betul. Nah, memang sih Semen Padang termasuk salah satu beberapa teman-teman yang dalam tanda kutip protes gitu ya. Protes kepada regulator dan juga kepada federasi. Permasalahannya kan bukan di Liga 2 tapi di Liga 1. Kenapa kok kita yang menjadi korban dalam tanda kutip gitu ya. Nah, sementara kan settingan kita itu adalah persiapan itu tidak hanya di tim, tapi juga kan terkait dengan sponsorship, terkait dengan kontrak-kontrak yang lain gitu ya. Karena hal ini memang kondisinya force major, tapi butuh penjelasan gitu ya. Butuh penjelasan kepada pihak sponsor terkait dengan kondisi yang kalau kita bicaranya sih katastrofik gitu ya. Katastrofik. Memang luar biasa gitu ya. Tapi memang pemerintah mungkin punya pertimbangan lain dan juga federasi juga punya pertimbangan lain yang waktu itu kita diinformasikan bahwa kenapa Liga 1 harus dijalankan karena waktu itu persiapan timnas. Karena kita waktu itu persiapan untuk World Cup. Piala Dunia U20 yang waktu itu memang sudah dekat waktunya gitu. Nah, makanya oleh karena itu ya kita memaklumi gitu ya. Dan kepada teman-teman sesama Liga 2 waktu itu ya, kalau bagi kita Semen Padang kita kan patuh terhadap federasi gitu ya, karena sama-sama kita hormati gitu. Nah, tapi itu menjadi tantangan baru sebenarnya bagi Semen Padang FC. Betul. Bahwa dengan kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kira-kira munculnya.
Nah, jadi ada beberapa hal memang pada saat kami bergabung di Semen Padang FC kembali, kita sudah bicara gitu bahwa Semen Padang FC ini mau kemana gitu, atau kan secara korporasinya ada PT Kabusira Semen Padang. Ya. Nah, kita memang membagi dua kondisi di PT KSSP ini, bahwa adanya on season, artinya kompetisi sedang bergulir, tapi ada juga off season. Off season itu artinya kompetisi telah selesai atau jeda gitu ya. Nah, kan itu yang kita tanya mau ngapain. Nah, itulah beberapa terobosan-terobosan yang kita lakukan. Kita berdiskusi baik internal ataupun eksternal, termasuk juga kepada manajemen. Pemilik klub ini adalah PT Semen Padang dengan kondisi seperti ini, dan juga kepada kita waktu itu banyak juga masukan dari teman-teman supporter. Nah, jadi memang seluruh elemen pencinta Kabusira turut berkontribusi waktu itu ya, turut berkontribusi untuk apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Ya alhamdulillah sih kita bisa survive sebenarnya. Bisa Pak ya? Bisa kita survive. Karena kondisinya kan ketika Kanjuruhan tragedi terjadi, liga berhenti, otomatis sponsor-sponsor kan tidak memberikan bantuan. Bagaimana menyikapi dari ketika jeda berhenti sampai ini liga akan bergulir kembali nih, berarti ada kurang lebih 7 bulan Pak ya kosong. Nah, itu bagaimana manajemen? Makanya memang kita kan bisa mendefinisikan pengeluaran dari klub ya, yang mungkin perlu kita restrukturisasi gitu ya, atau perlu kita renegosiasi kembali. Termasuk yang paling besar itu adalah kontrak pemain. Jadi kontrak pemain kita juga menyampaikan kepada mereka bahwa dengan kompetisi yang di stop itu kan juga force major ya, bukan dari kita gitu ya. Nah, di pasalnya di kontrak itu kita memperlakukan itu, tapi tetap mempertimbangkan pemain. Jadi waktu itu memang kita merevisi kontraknya, ya kita jujur aja, kita fair gitu ya. Kita revisi kontraknya karena memang mereka tidak menjalankan kewajibannya secara 100%, karena kita minta mereka itu standby waktu itu, tapi di daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu kita juga mencari nilai proporsional, berapa yang kemampuan kita dan kelayakan yang harus mereka terima. Alhamdulillah waktu itu ketemu titik temu gitu sebenarnya. Berarti secara kewajiban klub dan juga hak dari pemain pada saat itu selesai. Selesai kita penuh. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tanpa ada protes, walaupun mungkin kemarin yang sedikit ada riak-riak mungkin karena masalah misinformasi sih menurut saya. Siap. Dan dari segi kompetisinya Pak, apa yang dilakukan oleh manajemen ketika masa jeda yang cukup panjang kemarin itu Pak? Yang jelas alhamdulillah Semen Padang waktu itu masih full support ya. Artinya pada saat kompetisi stop pun kita masih di full support oleh PT Semen Padang. Termasuk juga ada beberapa sponsor yang ada yang menyelesaikan kewajibannya, mungkin mengerti dengan kondisi gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi ada juga yang memang mungkin menyesuaikan gitu ya bahasanya ya. Nah, tapi apa yang kita lakukan adalah memang kita juga harus bertransformasi gitu, bahwa PT KSSP juga bukan hanya bicara mengelola klub bola gitu, tapi bagaimana menjadi sebuah entitas bisnis di mana sumber pemasukannya itu ya tidak hanya dari sponsorship gitu. Nah, makanya waktu itu yang kita canangkan adalah bagaimana kita mencari tambahan-tambahan pemasukan yang baru. Nah, salah satunya adalah waktu itu program kita optimalisasi aset. Optimalisasi aset. Maka salah satunya mungkin baru dengar juga ternyata lapangan latihan kita disewakan. Ini jadi salah satu yang kita lakukan untuk setidaknya meringankan maintenance cost gitu ya, biaya pemeliharaannya terpenuhi dari lapangan disewa, dan ternyata memang luar biasa juga animonya gitu ya. Pak? Iya, dan mungkin teman-teman yang di kantor juga jadi kesulitan juga mengaturnya. Ternyata ada yang full booknya sampai, karena ada event juga waktu itu alhamdulillah. Kita dari Ikatan Dokter Bedah waktu itu. Iya, Dokter Bedah. Sepertinya ada seminar nasional gitu ya. Ada seminar nasional di sini, lalu mereka bikin turnamen. Bikin turnamen, dan ternyata olahraga Dokter Bedah itu saya salut juga.
sepak bola rupanya. Oke. Dan serunya sama kayak serunya kita gitu ya. Ada hot-hotnya gitu. Iya. Ada berantem sedikit gitu ya. Ada panas-panasnya di lapangan. Panas-panasnya di lapangan, tapi menjadi menarik gitu lah. Itu menariknya sepak bola. Tapi di satu sisi kita mengoptimalisasi aset, sama yang terakhir itu yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi inventory. Yang ternyata faktanya gitu ya. Banyak barang-barang kita, merchandise kita yang mungkin selama ini tidak menjadi prioritas, sehingga uangnya tertanam dalam bentuk barang. Nah, makanya setelah kita kaji, kita berdiskusi juga, kita memisahkan waktu itu ya antara marketing terkait dengan korporasinya, juga dengan pengelolaan merchandise-nya. Nah, tujuannya itu apa? Bahwa kita ingin meningkatkan revenue atau pendapatan dari berbagai merchandise kita. Nah, selajimnya sebuah industri sepak bola. Industri sepak bola. Berarti transformasi ketika Bapak masuk sudah mulai mengarah nih. Ya. Industri sepak bola dan memang pendapatan dari perusahaan, bukan hanya pendapatan klub, tapi pendapatan perusahaan itu ada dari hal-hal lain, termasuk merchandise salah satunya. Oke. Pada saat itu Pak, Semen Padang KSSP-nya, saya dengar juga sempat membuat atau mensupport salah satu turnamen sepak bola untuk usia dini pada saat itu kalau nggak salah. Iya, Liga Top Score ya. Liga Top Score. Itu posisi dari KSSP sebagai apa itu Pak? Oke. Jadi memang kan banyak elemen yang terhenti kegiatannya terkait dengan kanjuruhan ya. Iya. Nah, termasuk salah satunya adalah panitia pelaksana. Nah, ini kan rombongan organizing komite gitu ya. Iya. IO yang juga kasihan juga tanpa ada kegiatan. Nah, di satu sisi juga yang namanya orang sepak bola pasti mau anak-anak yang main, mau orang dewasa yang main, dia sama-sama suka nontonnya gitu kan. Nah, tapi waktu itu kita berpikir di luaran itu waktu itu kan banyak kompetisi yang usia 40 gitu ya. Usia 40 atau mungkin sepak bola gembira atau fun football dan lain-lain. Tapi kita malah memikirnya begini gitu. Kalau kita bisa menggelar kompetisi gitu yang kenapa kita Liga Top Score? Karena ada hal yang menarik dari Liga Top Score itu yang atau memiliki daya tarik tersendiri karena ada kompetisinya sampai ke nasional. Sehingga itu akan menarik kepada SSB yang ada di seputaran Kota Padang ataupun juga di sekitaran Sumatera Barat gitu ya. Sumatera Barat untuk segera bergabung gitu ya. Dan ternyata memang animonya tinggi. Nah, di satu sisi kita bagaimana berusaha supaya kompetisi ada bergulir walaupun memang kelompok umur gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain kita juga waktu itu mendapatkan bayangan begini gitu bahwa kapan lagi kita menyiapkan regenerasi pemain-pemain sepak bola Sumatera Barat yang punya talenta. Nah, salah satunya adalah melihat atau scoutingnya itu di kompetisi. Nah, oleh karena itu kita menggelar itu, kebetulan juga ada di lapangan Semen Padang Training Ground. Sama juga waktu itu pernah juga di Agus Salim gitu ya, Agus Salim gitu. Nah, dari para pemain terbaik itu ada beberapa yang kita rekrut. Oh iya Pak? Iya. Berarti ada yang terscouting juga ada yang pada saat itu? Ya. Nah, makanya terscouting, kita coba rekrut jangka panjang. Yang harapannya mungkin, ya kita bukan bicara ke daerahan dan lain-lain gitu ya, tapi harapan kami bahwa mungkin beberapa tahun ke depan gitu ya, Semen Padang FC ini pemain lokalnya itu diisi dari talenta-talenta Sumatera Barat. Ya, dominannya gitu ya. Walaupun kita bicara klub profesional, tidak bisa membatasi hal itu ya. Siapa yang terbaik dia memang bergabung di Semen Padang. Tapi ini kan punya harapan. Harapan, dan saya pikir bukan harapan saya aja, tapi seluruh masyarakat Sumatera Barat. Seluruh masyarakat Sumatera Barat berharap bisa bermain di salah satu tim terbaik Indonesia. Siap, insya Allah. Memasuki Liga Pak. Pada saat masuk ke Liga, target masih sama? Lolos Liga 1? Wajib, lolos Liga 1. Bagaimana Bapak mengumpulkan kembali pemain-pemain? Bagaimana pada saat itu manajemen melihat, ini pemain oke nih, ini pemain masih bisa nih. Bagaimana pada saat itu Pak? Menemukan kesulitan nggak? Ya. Yang jelas pertama, 6 pertandingan di 2022 ya, 2023 ya. Kompetisi itu yang di stop itu menjadi dasar dulu gitu ya. Jadi masih sangkut. Di mana terakhir kami berkomunikasi dengan manajemen PT Semen Padang bahwa
kita tidak melakukan perubahan tim pelatih. Jadi yang kita sepakati dulu adalah tim pelatihnya siapa, tim gitu pelatihnya. ya. Sehingga dari situ kita punya titik temu bahwa harus satu visi dulu antara Semen Padang FC sama tim pelatih. Kita jelaskan manajemen itu menargetkan ke Anda itu adalah kita harus promosi ke Liga 1. Tapi kita juga punya anggaran segini. Nah, ini hal yang tahun ini yang menurut kami ya mungkin salah satu yang kita lakukan, walaupun ini sifatnya internal, tapi kami memberikan kepercayaan penuh kepada Coach Delvi Adri untuk pertama memilih seluruh asistennya, dan juga memilih siapa pemain yang mau dikontrak. Jadi kalau dalam tanda kutip mungkin bayangannya seperti manajer coach ya. Iya. Jadi kalau bicara transaksi dan kontrak itu kan urusannya di kantor. Tapi seperti yang lazim dilakukan oleh klub-klub mungkin di luar negeri gitu ya, atau di Eropa, bahwa coach itu dikasih hak dan kewajiban gitu ya. Maksudnya dikasih tanggung jawab bahwa tahun ini targetnya ini dan kami punya budget segini dari manajemen. Ketemu titik tengahnya, itulah yang makanya Coach DA, Bang Delvi Adri mulai bergerak waktu itu, menyusun kembali mungkin berdasarkan evaluasi yang tahun kemarin, karena juga ternyata timnya tidak berubah, tetap solid tim pelatihnya, sehingga mereka menyusun kembali untuk di musim ini. Musim 2023-2024. Tapi memang ada salah satu perubahan regulasi, yaitu adanya pemain asing. Betul. Makanya pada saat pemain asing, kami menyampaikan kepada Bang Delvi bahwa untuk pemain asing wajib berdiskusi sama manajemen. Karena memang kenapa? Karena konsekuensinya juga cukup susah gitu ya, maksudnya. Karena kalau bicara dengan pemain asing ini pasti urusannya bisa sampai ke FIFA gitu ya. Betul. Jika ada hal-hal yang mungkin tidak clear di awal negosiasi, apalagi kadang-kadang mohon maaf ya terkendala karena bahasa. Bahasa untuk mungkin untuk menyampaikan dan lain-lain. Walaupun memang banyak agent di Indonesia ataupun di luar negeri gitu ya, yang ya biasalah mereka pasti menawarkan pemain terbaiknya gitu ya. Tapi terbaik bagi mereka apakah cocok dengan kita kan juga belum tahu nih. Jadi itulah yang kita lakukan persiapan. Tapi saya ingat pada saat pertama sekali saya dipercayakan oleh Bapak CEO yang lama, Bapak Erizal Anwar, mungkin sebagian masih ingat dengan beliau. Dan alhamdulillah kemarin ketemu main tenis masih sehat-sehat Bapak Erizal Anwar. Saya minta doanya ke beliau. Mudah-mudahan Liga 1 kita bisa raih musim ini. Tapi saya ingat gitu, pada saat saya dipercaya menjadi manajer U21 waktu itu tahun 2014, di awal pembentukan tim, pertama yang kamu ingat, Win, adalah carilah pemain yang attitude-nya baik. Nah, jadi itu yang selalu saya pesankan kepada tim pelatih. Tolong cari pemain yang pertama attitude-nya baik. Terlepas mungkin dia muslim atau non muslim gitu ya, tapi selagi dia menjalankan agamanya dengan baik, artinya dia punya tanggung jawab terhadap sang pencipta, kan gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu yang menilai bukan mereka. Kalau manusia ditanya pasti dia merasa baik gitu. Tapi mungkin ditanya dari pelatih sebelumnya atau asisten pelatihnya, sehingga menjadi salah satu poin penilaian dalam rekrutmen pemain. Alhamdulillah waktu itu terbentuklah timnya saat ini gitu ya. Walaupun mungkin di salah satu klub di Liga 2 saat ini kita mungkin yang tidak terlalu banyak rombak pemain ya. Dari putaran pertama ke putaran kedua. Walaupun mungkin gitu ya, sebagian para supporter atau mungkin para pendukung kita itu yang mungkin bertanya-tanya gitu kan. Agak kecewa gitu. Rame itu Pak. Rame memang, tapi mana nih welcome-nya? Jadi tag-nya tuh luar biasa gitu ya. Gimana nih manajemen gitu kan? Betul. Kok pelit atau memang kok diam-diam aja atau silent movement? Tapi bagi kita begini, kita bukan bicara euforia dalam rekrutmen, bukan juga mempertimbangkan nama besar, tapi yang kita rekrut adalah yang sesuai kebutuhan. Jadi kuncinya adalah sesuai kebutuhan tim dan kebutuhan pelatih. Dan pelatih ya. Kenapa? Kalau pemain yang tidak patuh dengan pelatih ya ngapain? Kalau lebih besar pemainnya daripada klubnya ya nggak bagus. Betul. Klub adalah di atas segala-galanya. Nah, makanya pemain itu bekerja untuk klub. Jadi dan kenapa ya mungkin berbagai macam tujuan ya, bahwa mungkin ada yang memposting
mungkin perburuan pemain ke si A atau ke si B dan lain-lain, yaitu mungkin apakah itu gimmick marketing dan lain-lain, itu berpulang kepada klubnya masing-masing. Tapi bagi kami Semen Padang, kalau menurut saya gitu ya, kenapa kita selalu dalam tanda kutip silent operation, supaya kita meng-announce atau mengumumkan pemain itu yang sudah clear hitam di atas putihnya. Oke, dengan klub lama? Dengan klub lama sudah beres. Ketika masuk ke klub baru juga sudah selesai? Sudah selesai. Dan artinya mereka sudah ada ikatan antara mereka dan kita. Dalam bentuk, mungkin kalau bicaranya mungkin prakontrak kah atau apa gitu ya. Tapi ada sebuah dokumen resmi, legal, yang sudah dipegang oleh kedua belah pihak. Nah, baru setelah itu kita statekan, kita umumkan. Karena nggak enak juga kan tiba-tiba diumumkan, tiba-tiba muncul postingan baru kan, pemain ini belum milik Semen Padang karena masih ada utang karena begini atau apapun itu namanya. Nah, itu kita menghindari itu. Karena bisa menjadi bad marketing, backfire juga untuk klub juga bisa. Dan banyak hal yang apalagi kan kita kan klub yang memakai nama induk. Semen Padang gitu ya. Artinya apa? Kita kan wajib menjaga citra Semen Padangnya gitu ya. Oleh karena itu kita tidak mau blunder, sehingga kita mungkin dalam pikiran teman-teman sedikit lambat gitu ya. Tapi saya pikir itu hal yang maklum gitu ya. Karena membandingkan dengan klub-klub yang lain. Tapi intinya alhamdulillah sampai saat ini gitu ya. Sampai saat ini saya selalu mengingatkan kepada tim pelatih, kepada pemain bahwa mungkin kalau kita bicara klub, mungkin banyak klub yang lebih tajir dalam tanda kutip gitu ya. Tajir, gila-gilaan gitu ya. Tapi adalah kekuatan kita yang perlu kita pertahankan dan perlu kita pegang sampai saat ini adalah kita sebuah keluarga. Nah, itu yang jika ada yang sakit, semuanya sakit. Kalau kita senang, kita semuanya harus senang. Nah, itu yang kita selalu tanamkan bahwa saya selalu, kalau misalnya ketemu dengan pemain, pada saat rekrutmen ya, jadi mungkin sudah clear sama pelatih, dan akhirnya nanti ketemu saya tanya, kamu tuh hatinya di mana? Kamu memang mau untuk main Semen Padang atau tidak? Karena kalau seandainya dia bilang, oh ya saya hanya menjalankan tugas dan lain-lain, kalau tidak punya rasa di hatinya bahwa Semen Padang FC itu sebagai memang darah dagingnya gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, saya pikir dia tidak layak untuk bermain dengan Semen Padang gitu. Dan akan mengganggu nantinya dalam perjalanan. Kenapa? Karena yang kita pegang adalah kekeluargaannya, ikatannya gitu ya. Nah, itu yang alhamdulillah sampai saat ini gitu ya. Sampai saat ini pemain memang berjuang mati-matian. Dan sampai titik ini kita alhamdulillah lolos 12 besar. Tinggal kalau bicara pertandingan ya, 2 pertandingan lagi untuk memastikan target kita terpenuhi atau tidak. Tapi kalau sisa pertandingan yang ada 4 lagi. Semifinal leg 1, leg 2 dan juga final leg 1, leg 2. Harapan kami sesuai target yang di awal musim, kita lolos semifinal dan kita di final 1-2. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Pak, kita berbicara perubahan regulasi Liga 2 ketika ada pemain asing. Pada saat itu manajemen sudah mempersiapkan kemungkinan itu atau belum, Pak? Dan bagaimana Bapak bisa bertemu dengan Kenneth? Nah, karena Maitam ini agak unik nih, Pak. Cukup moncer. Nah, itu bagaimana, Pak, proses pada saat itu? Yang jelas pasca Kanjuruhan waktu itu bulan Oktober ya. Habis itu kan juga sampai November, sampai Desember itu kan masih polemik apakah kompetisi dilanjutkan atau tidak gitu ya. Masih banyak ini. Tapi waktu itu yang dihadapi satu lagi oleh federasi adalah KLB. KLB. Nah, Kongres pemilihan ketua umum dan beserta jajaran Exco. Nah, waktu itu kalau nggak salah saya bulan Februari ya. Februari juga. Nah, itu yang saya ingat pada saat KLB itu sudah ada selentingan. Kenapa? Waktu itu kan ada beberapa caketum ya, ketua umum gitu ya. Nah, kan dari situ kita dapat visi misinya dong. Ya kan? Tapi salah satu dari caketum itu visi dan misinya adalah meningkatkan nilai dari sebuah kompetisi. Nah, salah satunya adalah penggunaan pemain asing. Karena seperti yang kita ketahui kayak standar AFC dan lain-lain, terutama AFC itu sekarang sudah 6 pemain asing, makanya berlaku di Liga 1 gitu. Berarti memang secara Asia memang 6 pemain asingnya. Sehingga makanya kompetisi Liga 1 menyesuaikan itu supaya
pada saat nanti klub yang lolos di berlaga di apakah itu Champion Asia ataukah AFC Cup ya? AFC Cup sama AFC Championship. Champion Asia gitu. Champion. Klubnya tidak berimbang lah dengan klub dari luar. Ya. Nah, itu mungkin pertimbangannya. Nah, tapi dalam tanda kutip konsekuensi dari Liga 2-nya adalah jangan sampai juga tertimpang jauh gitu ya antara Liga 2 dengan Liga 1. Di mana kompetisi Liga 2 pada saat nanti klubnya promosi misalnya ke Liga 1. Jadi mau nggak mau harus rombak total kan? Betul. Nah, oleh karena itu mulai disisipkan dua pemain asing. Tapi waktu itu regulasinya akhirnya diputuskan satu Asia, satu non Asia. Oke. Nah, sepanjang perjalanan itu memang sudah ada desas-desus dan lain-lain, tapi akhirnya seingat saya diputuskan di manajer meeting waktu itu. Ya, manajer meeting. Bahwa clear Liga 2 memakai pemain asing. Oke. Nah, di satu sisi juga pasti muncul pro kontra. Ya, di klub, teman-teman klub gitu ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi kalau kita bicara sebagian besar setuju. Oh, sebagian besar malah setuju. Oke. Nah, tapi memang hanya khusus untuk pemain gitu. Tapi terkait dengan ofisial dan pelatih lain-lainnya itu masih wajib WNI. Wajib lokal. Siap. Nah, kita juga setuju itu. Janganlah sampai pelatih asing sampai ke Liga 2, saya pikir juga nggak baik gitu ya. Nah, tapi dengan pemain asing di Liga 2 clear regulasinya baru kita bergerak. Oh gitu, makanya beberapa slot pemain sengaja disimpan dulu. Jadi waktu pas kita merekrut itu, kan mungkin sudah ada yang mau kita lanjutkan dari musim kemarin, mau kita lanjutkan di musim ini, ada yang beberapa kita cari baru, tapi sediakan slot untuk pemain asing. Nah, waktu itu memang kita sepakati kita sepakati bersama tim pelatih pada saat sudah ada keputusan, kita mencari posisi di gelandang, sama di striker. Nah, seiring waktu berjalan, ternyata diskusi berkembang lah pastilah. Belum juga nanti calon-calonnya banyak gitu ya. Calon-calonnya banyak dari berbagai macam agen, baik di dalam negeri ataupun agennya di luar negeri. Nah, pada saat itu kita ternyata evaluasi, rata-rata striker klub Liga 2 ini pasti rata-rata asing. Sehingga waktu itu bergeserlah kita dari gelandang ke center back. Oke. Karena harapannya apa? Kalau center back-nya ada asing salah satunya, dia akan berhadapan dengan asing striker. Klub lain gitu ya. Karena saya pikir semua klub strikernya asing semua tuh. Klub Liga 2 gitu ya. Kita nggak bicara Liga 1, tapi saya pikir semuanya asing kecuali klub yang tidak memakai pemain asing. Sehingga saya Persewar ya waktu itu ya. Waropen nggak ada. Habis itu kalau nggak salah Sulut satu lagi yang pertama sekali tidak ada, Sulut ini gitu. Tapi itu kan beda wilayah gitu. Tapi yang di zona Sumatera itu semuanya pakai pemain asing. Nah, seiring berjalannya waktu, memang kita sepakati bersama tim pelatih untuk pemain asing memang wajib berdiskusi sama manajemen gitu ya. Saya bersama tim, mungkin ada Pak Hermawan juga gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa kita assess gitu. Kita assess bagaimana ininya, siapa agennya, dan saya juga langsung berkomunikasi dengan agennya. Gitu ya. Karena ada beberapa hal yang harus saya pikir harus clear gitu ya. Betul. Karena kalau nggak clear ini akan menjadi dispute nantinya. Nah, bisa sampai ke FIFA ujungnya. Nah, ini yang kita nggak mau atau kita hindari gitu ya. Nah, oleh karena itu kebetulan ya pasti kalau agent banyak gitu ya. Tapi memang di awal musim sebelum tim ini terbentuk, kita sudah sepakat sebenarnya waktu itu. Pokoknya kita mencari pemain itu berdasarkan dalam tanda kutip pertimbangan sejarah lah dalam tanda kutip gitu ya. Pertimbangan sejarah. Bahwa kayaknya yang cocok di Semen Padang ini memang Afrika deh. Gitu. Sama satu lagi tuh kita juga, ya itu mungkin Afrika mengingatkan kita akan sosok Edu. Pada saat itu. Sosok Edu. Dan pada saat itu sempat ramai Pak, karena beredar foto Edu lagi di Padang pada saat itu. Oh iya. Saya ingat tuh lagi rame. Wah, Edu balik nih. Sampai nanya Pak ke saya. Nanya ya. Edu balik Kak.
Saya cuma bisa ketawa. Maka saya pikir kalau Edu sih memang luar biasa pada masanya. Pada masanya. Nah, makanya mungkin pada masa yang saat ini gitu ya, mungkin saya pikir perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Tapi yang jelas pada saat masanya itu memang sepertinya roh dalam tanda kutip gitu ya. Rohnya Semen Padang FC itu kalau asing tuh kayaknya ke pemain Afrika yang cocok gitu ya. Afrika, dan satu lagi itu pemain Korea. Kita mengingat akan sosoknya Park Chul Hyung ya. Park Chul Hyung. Waktu itu di center back gitu ya. Habis itu juga kalau gelandang kan Yu dah. Yu orang pasti akan tergantikan lah itu. Tergantikan memang sosok yang luar biasa di gelandang Semen Padang FC gitu ya. Pengangkut air sekali. Pengangkut air sekali itu. Itu bukan air aja galon semua, tangki-tangki dibawa sama dia. Depan belakang dihajar. Depan belakang gitu ya. Dan saya jujur aja waktu itu memang salah satu rekomendasi pemain asing kita yang Korea ini, Kim, adalah rekomendasi dari Yu. Oh, memang ada Yu di sana. Ya, jadi Yu berkontribusi dengan kita untuk memperkenalkan. Nah, tapi komunikasinya dengan agennya tetap karena mungkin sesama orang Korea gitu ya, saling menolong gitu. Nah, jadi waktu itu memang kita dapat info, ya tidak serta-merta kita percaya dengan agen dong pastinya. Kita akan evaluasi video, mungkin record dan lain-lain gitu ya. Ya mungkin saya juga ingat gitu ya, ada beberapa masukan dari teman-teman pencinta kita gitu ya, tulis di Facebook dan lain-lain gitu ya. Ya mungkin kalau dulu caranya mungkin berbeda, karena mungkin dulu situasinya berbeda gitu ya. Karena kan begini, ada sejarah waktu itu mendapatkan Edu itu kan dengan seleksi pemain di Jakarta waktu itu. Informasinya seperti itu yang saya juga nggak mengalami gitu ya. Tapi waktu Edu tuh dicari, ada beberapa pemain Afrika yang di Jakarta diseleksi, Tacila lah seorang gitu ya. Edu waktu itu gitu. Mungkin zaman dulu bisa begitu. Kalau zaman sekarang kan tidak. Ketat gitu. Sangat. Mana ada lagi kalau misalnya orang yang sudah lewat masa tinggalnya langsung kalau nggak pulang kan deportasi gitu ya. Sehingga itu menjadi hal yang kucing-kucingan. Sementara di saat yang penuh teknologi yang sudah luar biasa saat ini, kita mudah mencari informasi. Nah, tinggal balik ke kita setajam apakah kita mengevaluasi yang mau kita rekrut. Jadi waktu itu memang kalau kita cerita sejarahnya ya sebelum ke Kenneth gitu. Tapi kita bukan deal sama Kenneth duluan sebenarnya. Oh iya Pak? Bukan. Ada lagi pemain? Ada sebenarnya yang sebelum itu gitu. Sebelum itu kita deal lah dalam tanda kutip gitu dengan yang lain. Tapi ya tiba-tiba dealnya dibatalkan. Dari pihak mereka. Sana. Dari pihak agent. Yang alasannya ke pemain gitu ya. Saya juga nggak tahu pastinya seperti apa gitu ya. Tiba-tiba dibatalkan, malamnya oke, besok paginya batal. Nah, seperti itu cerita. Kurang dari 12 jam berarti? Kurang dari 12 jam. Malamnya kita kirim, paginya batal. Dan itu, ya dalam tanda kutip, ya pasti kecewa dong. Karena kita menurut kita, Brazil gitu ya, strikernya dari Brazil. Nah, habis itu menurut kita sudah oke, luar biasa, gitu, cocok sama kita. Tapi ternyata batal. Dan waktu itu kita juga bertanya kan, dia deal kemana gitu. Ke klub Indonesia atau klub luar. Tapi agennya waktu itu bicaranya klub luar. Sudah gitu kan. Nah, selesai gitu artinya. Dan bagi saya sekali batal clear, selesai tutup bukunya. Gitu artinya. Nah, dan saya menjelaskan ke tim pelatih, mungkin tim pelatih juga pasti kecewa dong karena sudah melakukan evaluasi dan lain-lain. Tapi saya juga ingin ingatkan tim pelatih, coach, rezeki itu saya bilang gitu. Nah, bukan hanya kita terima yang baik-baik saja. Tapi dihindarkan dari hal yang jelek juga itu rezeki saya bilang. Bisa jadi pemain ini nggak cocok sama kita. Oh iya juga nampak, dia bilang gitu kan. Oke, ayo kita bekerja lagi, tapi doakan minta yang terbaik penggantinya, saya bilang kayak gitu kan. Nah itulah mungkin yang doa mungkin saya nggak tahu doa siapa yang dikabulkan gitu. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada beberapa list yang kita pakemnya waktu itu balik lagi. Ayolah, memang mungkin jodoh kita Afrika nih. Mungkin ke Brazil ini mungkin memang nggak jodoh gitu ya. Nah, sehingga saya kebetulan kenal baik sama agennya dari sejak 2017 dulu. Agen lama atau agen baru nih Pak? Agen lama. Agen lama ya? Bukan lama sih, saya kenalnya karena kebetulan agennya dari luar langsung gitu ya. 2017 saya sudah kenal. Dan sering berkomunikasi, alhamdulillah dia juga Muslim. Mungkin sebagian juga sudah tahu gitu ya bahwa agen itu dari Uzbekistan. Tapi memang orang Nigeria. Dan dia sangat merekomendasikan karena mungkin dia kenal saya. Kami belum pernah bertemu, tapi kami sering video call. Baik saya waktu di Semen Padang FC ataupun tidak. Kita sering say hello, how are you, apa kabar, begitu.
sering komunikasi sampai waktu itu saya pindah ke Aceh pun masih komunikasi. Oke. Ya, sekedar say hello dan lain-lain. Nah, tapi memang dalam tanda kutip dia bilang gitu kan, saya ada cocok satu striker buat kamu, dia bilang gitu. Tapi dia bilang gitu, saya paham kalau negara Afrika pasti ada konsekuensi dokumen yang lebih pengurusannya. Oh iya Pak? Iya. Jadi ada 9 negara. Yang 9 negara itu ya. 9 negara yang masuk dalam daftar clearance house. Ya, clearance house ya. Sehingga si pemain atau orangnya yang akan datang ke Indonesia harus sudah wajib dulu punya visa. Nah, sehingga kan tidak boleh visa kunjungan saja gitu, tapi memang betul-betul visa kerja, VKU, V211 atau apa namanya. Dan itu kita harus sidang dulu gitu. Jadi pada saat kita sudah jatuh hati kepada Kenneth gitu ya, ngelihat profilnya, dan saya sempat video call sama Kenneth sebenarnya. Pada saat agennya kebetulan ke Nigeria, ini belum deal ya, belum deal. Waktu itu saya sempat video call sama dia, sempat say hello dan lain-lain. Waktu itu maghrib di sini, tapi waktu itu kayaknya masih siang di sana. Cerita-cerita lah gitu kan, sempat cerita-cerita. Oke, habis itu ternyata sudah deal. Ada beberapa kontrak yang kita revisi, clear. Dan waktu itu Kenneth juga baru selesai di Liga Bangladesh. Di Liga Bangladesh pada saat itu? Di bulan 7. Bulan 7. Jadi artinya apa? Jeda dia cuma sebulan. Nah, dan di jeda itu pun, terakhir pertandingan itu dia mencetak 3 gol apa berapa gitu. Makanya saya juga dalam tanda kutip jatuh hati gitu ya, secara data statistik gitu ya. Tapi orangnya kan belum kenal. Ya. Nah, jadi ya mungkin karena itu jodoh kali ya. Sehingga pada saat itu kita putuskan kita akan merekrut Kenneth. Saya pergi sidang ke Jakarta. Bapak langsung? Iya, saya sama kebetulan ada orang yang ngurusin visanya. Kenapa sidangnya? Karena harus menjamin atau siapa penjamin orang yang akan datang ke sini. Betul. Jadi beberapa negara, 9 negara itu Liberia, Nigeria, ada Sudan, macam-macam lah. Kayaknya sepertinya mungkin yang ada dalam tanda catatan di pemerintahan gitu ya. Tapi alhamdulillah karena prosesnya dan dokumennya lengkap, memang clear dia adalah pemain bola, profesional dan lain-lain. Dan sebelum kita sidang pun kita sudah minta verifikasi dari PSSI sendiri. Itu sudah clear, sehingga jadi waktu pas sidang pun nggak repot kita. Nah, clear. Makanya waktu itu kan pas kita, ingat nggak pas kita TC di Jakarta waktu itu? Ya. Itu kan kita kan dicecar terus tuh sama netizen kan. Siapa nih? Sampai isunya kemana-mana gitu. Tapi ya ternyata ya akhirnya alhamdulillah selesai, dan yang perlu kita syukuri bersama tuh dia cepat settle ya. Iya. Nggak butuh waktu panjang untuk klop dengan teman-teman. Iya, tidak butuh klop dengan teman-teman. Tidak butuh waktu lama menjawab keraguan masyarakat gitu ya. Nah, alhamdulillah, dan kalau saya melihat personalitinya luar biasa juga gitu ya. Bisa menjadi role model bagi adik-adik kita, para pemain. Nah, dia bisa menunjukkan bahwa dia profesional karena mungkin ya, saya juga nggak tahu, tapi kalau melihat recordnya itu dia selalu main di luar Nigeria. Artinya kan selalu di luar. Iya, go abroad dia. Keluar terus mainnya, sehingga mungkin di situ dia dapat pengalaman gitu cukup luar biasa. Nah, harapan kami juga kan pemain asing ini kan tidak hanya menjalankan kontrak gitu ya. Betul. Tapi bagaimana sebagai role model bagi para pemain muda kita terutama melihat keprofesionalan mereka. Dan saya apresiasi kepada 2 pemain asing kita. Mereka sangat profesional dan mereka bisa berbaur dengan pemain lokal kita. Nah, jadi besar harapan kita juga para pemain-pemain lokal kita bisa bagaimana hal yang baik. Betul. Tiru dari mereka. Siap. Berarti memang untuk mencari pemain asing kemarin dicari benangnya Pak ya? Dicari benangnya. Dapatnya pemain Afrika yang cocok. Betul. Dan Korea. Betul. Siap. Pak, 2 pertandingan lagi setidaknya untuk memastikan ke Liga 1. Optimis Pak? Optimis. Wah, semangat. Sangat optimis ya. Optimis dan semangat. Jika, nah ini kita berandai-andai nih Pak, jika lolos ke Liga 1, berat nih Pak, khususnya fasilitas. Bagaimana Bapak menyikapinya nih Pak? Yang jelas sih pasti ya bahwa standar Liga 1 dengan Liga 2 berbeda gitu ya. Pasti lebih detail di Liga 1 gitu ya. Apalagi di kompetisi
sekarang saja itu Liga 1 itu standarnya sudah jauh luar biasa meningkatnya. Standar minimumnya. Standar minimum. Gitu ya. Nah, memang secara fasilitas mungkin ini yang perlu kita bicarakan nanti. Saya pikir semua klub gitu ya, kan belum ada yang punya stadion. Ya, betul. Artinya apa? Kan bahkan bekerja sama dengan pihak pemerintah. Nah, ini memang kita akan sampaikan. Memang sih kebetulan alhamdulillah waktu itu beberapa kali juga ketemu dengan Pak Wagub ya. Pak Wagub, Pak Audi, bahwa kita juga menyampaikan kalau misalnya kita nanti promosi ke Liga 1, ya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Termasuk misalnya begini, salah satunya yang kita tawarkan adalah pengelolaan stadion. Pengelolaan stadion. Ya, pada saat pengelolaan stadion dalam jangka waktu tertentu, itu bisa kita investasi kan. Kita akan mungkin perbaikan atau mengupgrade dan lain-lain lah kondisi stadion. Memang kalau menurut saya sebenarnya juga nggak terlalu harus semuanya gitu direnovasi gitu. Tapi ada beberapa hal yang vital, terutama sesuai dengan kebutuhan dari menggelar pertandingan itu. Berarti standar minimum menggelar pertandingan Liga 1. Salah satunya misalnya mungkin pertama kondisi lapangan. Habis itu juga mungkin lampu yang lumensnya harus naik. Habis itu juga kondisi ruang ganti. Dan mungkin ofisial ya, kondisi ruang ofisial sama HB gitu ya, sportcaster. Nah, kalau untuk kayak tribun gitu ya, apakah single seat dan standing ya, itu tuh sepertinya masih dikasih kebebasan dalam klub. Masih ada. Masih ada yang standing tribun ataupun juga dengan single seat. Nah, cuma memang satu lagi PR-nya digital. Harus scoring digital. Scoring sama tahun ini katanya sih memang headboardnya itu harus digital. Harus import semua. Electronic board gitu ya. Advertisingnya itu sepertinya saya belum tahu sih gimana caranya, tapi informasinya PSSI memfasilitasi. Ada fasilitas. Ada fasilitasnya. Siap. Tapi hak kewajibannya saya belum dapat infonya gitu. Seperti yang dilakukan di Liga 1 gitu. Iya. Berarti itu masih ada win-winnya untuk beberapa solusi, Pak. Iya, karena apa? Mungkin juga semua klub juga akan kaget gitu ya kalau karena saya mendengar informasi itu mungkin di atas 4 miliaran. Iya, kemarin Arema itu 4 something lah, Pak. 4 something gitu ya. 4. Nah, apakah memang klubnya yang menanggung sekaligus langsung atau mungkin bekerja sama dalam kontribusi yang disesuaikan. Itu saya juga belum tahu pastinya. Tapi yang jelas memang sih PR-nya di Sumatera Barat gitu ya. Bahwa fasilitas stadion, sebenarnya kita kan punya 2 stadion nih. Ada Agus Salim 1 sama Stadion Utama. Tapi berdasarkan hasil dari verifikasi dan risk assessment yang dilakukan oleh Mabes Polri pasca Kanjuruhan. Sempat risk assessment ya, Pak. Risk assessment kan wajib. Wajib. Kenapa itu mengacu kepada Perpol 10 waktu itu. Nah, kita membawa tim tersebut ke kedua stadion. Sudah dilihat juga berarti ya. Sudah dilihat juga. Nah, memang dia tidak bisa memberikan penilaian. Karena apa? Karena statusnya masih dalam konstruksi. Waktu itu kalau nggak salah saya 48% atau berapa gitu. Iya. Karena apa? Bicara kompetisi, ya kan banyak fasilitas yang perlu dilengkapi. Betul. Beda kalau sekedar main bola aja, mungkin kalau ada tempat yang datar, ada rumputnya bisa main bola. Main bola, betul. Tapi untuk main bola bisa, betul. Tapi untuk menggelar kompetisi, itu yang belum bisa. Karena standar keamanan, standar medis, standar yang lain-lain termasuk akses. Aksesnya belum memadai. Belum memadai. Angkutan umum apakah ada ke sana? Nggak ada sih, Pak. Belum ada, ya kan? Aksesnya apakah cuma 1 atau lebih? Saya juga belum tahu karena saya juga belum ke sana. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Dan waktu itu kebetulan sengaja kita ajak Dinas PU ya kali ya. Iya, masih PUPR. Tapi dia Bina Cipta BMTCKR. Saya juga susah juga bilang. Tapi saya pokoknya PU lah gitu pokoknya kan. Menemani sehingga dari Mabes Polri langsung bercerita langsung kan gitu ya sama mereka. Bahkan sampai jalur evakuasi itu mereka ukur harusnya minimum sekian meter tangganya supaya tidak berdesak-desakan. Karena berdasarkan evaluasi dari Kanjuruhan. Kejadian kemarin. Nah, tapi memang kalau kami sih berharap tetap di Agus Salim dong. Tetap Agus Salim, Pak ya. Karena kan Agus Salim itu punya sejarah. Dan saya pikir kalau bicara tua sih banyak stadion yang lebih tua dari Agus Salim. Betul. Tapi yang penting perawatan sama upgrade facility.
Nah, ini yang saya pikir kan memang sepak bola itu tidak hanya di pusat ya, tapi di daerah juga harus bergandengan tangan dengan para stakeholder ya, kita bicara, terutama juga pemerintah sebagai pemilik aset. Nah, saling simbiosis, mutualismenya ada, harus ada gitu. Harus ada. Siap. Dan sekarang kita berada di satu ruangan nih Pak, dengan mural keren nih Pak. Ini ruangan apa sebenarnya Pak? Oke, memang sebenarnya ruangan ini belum di-launching, ya kan? Grand launchingnya yang belum. Iya. So launchingnya juga tipis-tipis. Gitu. Tapi yang jelas pada saat kita di sini ada beberapa hal yang perlu kita pasang target dalam setiap tahun gitu ya. Yang pertama kan, memang kita paham dan sadari bahwa kita harus menambah pemasukan dari hal-hal yang lain, gitu ya. Nah, harapan kami waktu itu kita dalam tanda kutip memang mungkin menjadi PR juga bagi kita gitu, bahwa sering tuh apakah mention atau apa gitu, Min tokonya di mana? Ya, kan gitu ya. Macam-macam tuh kan, Pak tokonya di mana atau macam-macam lah gitu ya. Nah, kenapa? Ya mungkin karena ini wearable gitu ya, dipakai gitu ya. Mungkin orang lebih nyamannya kalau belanjanya lihat, pegang dan lain-lain gitu ya. Nah, selama ini kita kan tidak punya toko. Nah, jadi selalu kita mendisplay barang itu kalau nggak di kantor, kalau nggak pas event match di Agus Salim itu di bawah tenda gitu kan. Nah, jadi ini menjadi target utamanya kita. Pertama adalah bagaimana kita membuka offline store. Nah, tujuannya salah satunya untuk meningkatkan penjualan. Jadi kita saat ini berada di offline store-nya Kabosira Shop, Semen Padang FC, yang terintegrasi di kawasan Semen Padang FC. Jadi di sini tidak hanya ada store, tapi di sebelah sana nanti ada kantor, situ ada juga medical center nantinya. Oh, ada medical center juga nanti, Pak. Tahun ini yang kita rencanakan. Jadi setiap tahun itu ada progres gitu ya. Bahwa kita ingin sebenarnya begini. Kenapa kita fokus di seperti itu? Karena juga kita kan harus mempersiapkan diri dong untuk AFC. Nah, AFC itu kan ada klub licensing. Nah, klub licensing itu dia kan salah satu yang dia assess, dia license kan itu adalah fasilitas ya. Nah, makanya kita harus punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Nah, ini yang kita siapkan. Ya, memang karena mungkin bensinnya terbatas gitu ya. Ya, artinya kan harus punya prioritas. Jadi ya ada skala prioritas, makanya tahun kemarin kita fokuskan merchandise dalam bentuk juga offline store. Tapi yang rencananya tahun ini yang mau kita siapkan itu adalah medical center. Ya. Dan itu untuk klub dan umum. Nah, ini yang memang rencana kita umumnya bukan umum ya, tapi khusus gitu. Khusus atlet. Jadi berdasarkan apa yang kita alami, kita jalani gitu. Makanya dulu ini adalah ruang fitness dan di situ ada sauna. Jadi makanya ruang fitness ini kita geser ke sana. Ini jadi fully store Kabosira Shop. Nah, yang di fitness kita joinkan dengan fasilitas ruang dokter, ruang tindakan perawatan, sama juga ada gym. Ada gym juga di sana. Ada juga sauna. Nah, harapannya di situ sebagai medical and fitness center atau apa namanya nanti ya. Cuma ini kan memang belum ya. Dan saat ini memang masih pemakaiannya untuk sendiri dulu internal. Tapi kita melihat pengalaman dari alhamdulillah kalau misalnya pemain itu Semen Padang FC pada saat dia mengalami cedera, apalagi dalam tanda kutip berat gitu ya, ACL kah atau apa, ya bersyukur kita bisa Semen Padang FC bertanggung jawab, bisa menyelesaikan sampai mereka bisa main bola kembali. Treatmentnya ada, Pak. Treatmentnya ada, contohnya ada, pengalaman kita punya gitu ya. Dan dokternya memang dokter di SPH juga luar biasa, Dokter Rizky. Dan kita punya tim medis yang baik, dokter, fisio yang sudah biasa menangani recovery pemain bola gitu ya. Tapi kita juga melihat gitu ya, ada beberapa teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung cedera, tidak hanya pemain bola. Ada pemain basket, ada volley mungkin ya, atau futsal dan lain-lain yang mungkin operasinya tapi kan pasca operasinya tidak punya referensi yang spesial untuk menangani atlet. Ya, mungkin fisioterapinya ada tapi umum. Nah, ini yang menjadi menurut kami ya mungkin salah satu tanggung jawab kali ya. Tanggung jawab kepada perkembangan olahraga di Sumatera Barat juga. Kita berpikir ya dan berencana untuk
coba membuat medical center yang khusus saja untuk menangani olahraga atlet. Tapi tidak atlet catur gitu ya. Mantap sekali. Kalau atlet catur cuma minta ya. Cuma minta tidak aja. Oke, Pak. Fasilitas lagi nih Pak. Kita berbicara fasilitas. Semen Padang dikenal dan masyarakat tahu punya lahan. Kapan nih Pak? Karena masyarakat sudah menunggu lama. Mereka tahu, mereka bahkan sering mempertanyakan, Pak, kapan bangun stadion? Lahan kalah adu, Pak, gitu kan? Betul. Yang jelas memang tahun 2012 kalau nggak salah saya itu lahannya diakuisisi gitu ya dari 15 kalau nggak salah sertifikat. 15 sertifikat, Pak. Dijadikan satu gitu ya. Atas kepemilikan PT Kabosira Semen Padang. Berarti gitu secara kepemilikan sudah PT Kabosira Semen Padang? Sebagian besar. Nah, jadi ternyata saya juga nggak terlalu tahu ya sebelumnya gitu ya. Tapi yang jelas PR-nya kami adalah menyelesaikan balik nama. Nah, jadi menyelesaikan balik nama. Kenapa? Pada saat kita mau bicara mau investasi kah atau kerjasama kah atau mencari investor kah, pertama persyaratan adalah legal dulu. Betul. Legalnya sudah clear atau belum? Sudah. Faktanya memang masih ada 4 sertifikat lagi yang harus kita selesaikan balik namanya. Nah, jadi yang lain itu sudah selesai. Mudah-mudahan yang 4 ini kita lagi push untuk segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa bicara tawarkan ke depannya seperti apa. Nah, karena kita berpikir macam-macam gitu ya. Kalau kita bicara keinginan, mungkin kita pasti dong pengen punya klub stadion gitu ya, yang mungkin kapasitas tertentu gitu ya. Dan hanya khusus untuk sepak bola saja. Karena saya melihat secara posisi itu sangat strategis. Posisi mana? Dekat dengan bandara. Akses bandara berarti. Jadi akses bandara yang kita belok kanan mau ke arah ke arah ke Pariaman. Iya. Kan ada apa namanya? Rel kereta api. Setelah rel kereta api belok kanan. Kan ada polsek bandara ya. Iya, polsek bandara. Di depannya. Memang mungkin aksesnya belum kelihatan betul ya. Tapi sudah ada jalur aksesnya. Dekat lah. Makanya saya pikir begini. Malah lebih strategis tanah kita daripada Sikabu. Kalau bicara ininya kalau bicara akses, kita punya angkutan umum, ada yang sampai ke sana. Belum kereta api, bandara juga mungkin bisa jadi akses ke sana, gitu ya. Nah, saya pikir itu salah satu bisa dinilai jualkan dalam bagaimana memproduktifkan gitu ya, lahan kita ini. Nah, memang ada 2 hal yang perlu kita tanamkan rencananya memang. Apakah kita akan membangun stadion atau seperti fasilitas training center gitu ya. Karena ada yang bilang kan, mending bangun fasilitas training center aja gitu. Atau ada juga yang sebagian bicaranya mending stadion saja gitu ya. Memang kita belum sampai ke tahap itu bicaranya. Tapi yang jelas, kalau untuk investasi membangun stadion pun ataupun fasilitas latihan itu pasti butuh dana dong. Dan kalau menurut saya sih memang saat ini Semen Padang FC ya belum bisa untuk menopang pembangunan itu sendiri. Nah, memang makanya kita lagi push bisa selesai secara legal. Kita akan buka opsi untuk para investor yang mungkin punya hal yang lain gitu ya, menarik. Baik apakah itu kerjasama, fasilitas dan lain-lain, yang kita terbuka untuk berdiskusi masalah itu. Tapi memang harapan kita ya di antara 2 itu gitu. Apakah membangun stadion sendiri atau membuat fasilitas training center sendiri. Karena kan ada hal juga menarik begini gitu ya. Seperti yang saat ini dilakukan ada Papua Football Academy. Papua Football Academy gitu ya. Kan ya di Sumatera belum ada. Kalau kita bicara akademi. Tapi memang menurut kita sih lebih baiknya seperti yang dibangun Bali United itu kan ada juga training center. Training ground ya. Bahkan sampai timnas pun TC di sana gitu ya. Ini sebenarnya menjadi menarik juga sebenarnya kan pada saat kita membangun seperti itu gitu ya. Tapi ya sebenarnya ada kerinduan bahwa Semen Padang FC itu punya stadion sendiri. Nah, itu memang tidak dipungkiri gitu ya. Termasuk saya juga gitu ya. Membayangkan sebuah stadion yang kecil mungkin kapasitasnya nggak terlalu besar, mungkin 10.000 kah atau berapa gitu ya. Tapi memang seperti
Kalau kita nonton Liga Inggris lah, ya, gitu. Rumah sendiri, kita bisa kuasai sendiri. Ya. Standar minimum untuk menggelar AFC-nya terpenuhi. Ya. Itu aja, saya pikir ya, nggak perlu ribet-ribet gitu. Betul. Tapi hanya fasilitas yang memang khusus untuk sepak bola, dan itu sangat dirindukan sebenarnya. Betul. Apalagi kalau stadionnya warnanya merah gitu. Merah, kuning, hitam. Merah, kuning, hitam, Marawa. Gitu. Oke. Mudah-mudahan. Baik, Pak. Jadi harapannya itu tadi, Pak ya. Ya. Bisa mendapatkan tandeman untuk membangun fasilitas di lokasi yang memang sudah dimiliki oleh Kabausira Semen Padang. Pak, untuk persiapan nih Pak, semifinal, final. Bagaimana Bapak melihat semifinal dulu lah? Semifinal dulu ya. Mungkin kalau final itu mungkin lain cerita. Lain cerita nanti. Yang jelas kita sudah melewati final yang pertama. Ya. Kemarin itu. Oh ya. Pada saat Persiraja. Gitu ya. Itu semua deg-deg gitu ya. Bayangkan kita tidak bicara runner up ya. Kita bicara 3 tim, tiga grup. Dalam satu grup itu ada 4 tim. Ya. Yang dijamin lolos adalah satu. Artinya kan 1/4 peluangnya nih. Nah, gitu ya. Beda dengan semifinal nih. Semifinal itu 4 tim, 1 yang gugur. Ya. Artinya pada saat Anda gagal di semifinal, masih ada semifinal kedua gitu, merebutkan 3-4 gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita. Tapi yang jelas, final yang pertama alhamdulillah kita bisa jalani dengan baik, menang 1-0. Dan kebetulan alhamdulillah juga waktu itu sama-sama lolos gitu kan. Lolos. Syukurlah gitu ya, sesama tim Sumatera gitu ya. Tapi yang jelas di semifinal 4 tim ada semuanya tim yang terbaik. Makanya kita bicara, selalu saya ingatkan kepada tim pelatih juga bahwa 3 tim yang menjadi lawan kita ini, siapapun itu ya, waktu itu kan belum drawing ya, siapapun itu, mereka ya juga tim terbaik. Jadi yang bermain itu adalah mental. Orang mental gitu. Ya. Siapa yang bisa menguasai di pertandingan mengenai mentalitinya, dialah yang akan memenangkan pertandingan. Baik mungkin apakah grogi atau demam panggung atau emosi dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi artinya apa? Tantangannya kan di dalam diri sendiri. Ya. Nah, bagaimana Anda mempersiapkan tim, baik tim pelatih ataupun Anda pemain, saya bilang kayak gitu ya. Kalau mau menang tuh di sini dulu, sama di sini. Baru tadi dari pikiran dan hati bisa turun dalam bentuk tindakan. Makanya menang itu perlu persiapan. Istirahat Anda yang cukup, habis itu makan yang cukup gitu ya. Latihan ya teratur, habis itu latihan juga teratur dan sesuai dengan ini, strategi juga harus menjalankan strategi pelatih dan lain-lain. Tapi perlu juga satu diingat, keberhasilan itu adalah doa juga. Nah, ini yang perlu juga kita pikir setelah kita bermaksimal berikhtiar, ya jangan lupa berdoa. Baik kita sendiri atau mungkin orang-orang yang kita sayangi gitu kan. Baik orang tua, anak, istri dan siapapun itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, bahwa semifinal ini adalah final sebelum final. Nah, makanya finalnya kalau bagi target kita kan di sini. Pada saat kita bisa memenangi 2 pertandingan atau kita bisa lolos secara agregat, artinya kan kita lolos. Itu finalnya dari target manajemen. Di semifinal ini main agregat atau bagaimana Pak? Agregat. Tidak ada gol tandang dan tidak ada berlaku, cuma agregat doang. Agregat saja. Ya. Berarti kalau misalnya 1-1, lalu di sini 2-1, atau kalau misalnya 1-1 2-2? Kalau dulu kan misalnya kita kalah 1-0 di situ. Nah, di sini kan kita harus menang 3-1 misalnya. Enggak, kalau di sini misalnya kita pun 2-1, lanjut adu penalti. Lanjut adu penalti. Bukan babak tambahan. Kayaknya ada tambahan waktu dulu. Ada tambahan waktu dulu. Adu penalti. Berarti 1-0, 2-1 ada. Nah, secara regulasi ya. Secara regulasi. Berarti tidak berlaku agregat gol. Tidak berlaku agregat gol. Kalau dulu kan kalau misalnya mereka menang 1-0 di sana gitu ya. Kita di sini menang 2-1 kan mereka yang lolos kan gitu ya. Karena head to head itu apa gitu ya. Tapi kalau ini enggak agregat. Jadi ya apapun itu ya intinya kita harus dapat poin kan. Nah, tapi memang kita selalu menanamkan yang namanya target itu tidak ada 2. Target itu pasti nomor 1 dong. Artinya ya setiap main Anda harus menang. Mau home mau away itu nggak ada urusan. Nah, itu tinggal balik ke tim pelatih bagaimana mendeliver target kita ini ke dalam bentuk actionnya. Pak, harapannya kepada penonton, supporter, pendukung Semen Padang FC di semifinal nanti Pak, bagaimana Pak? Yang pertama sekali
kami mengucapkan terima kasih kepada para supporter kita yang selalu meramaikan stadion, baik pendukung kita, penonton gitu ya, dan terutama juga kepada supporter kita, ada Kemers, Spartak, UWS, dan Padang Fans yang selalu hadir gitu. Dan sebenarnya saya juga merinding kalau bicara ini, bahwa luar biasa suara lantang kalian, kreativitas, inovasi gitu ya, yang memunculkan semangat baru bagi kita, baik pengurus, dan juga bagaimana di kandang kita itu tidak boleh kehilangan poin dan harus memenangkan pertandingan. Jadi kami dari manajemen juga apresiasi yang luar biasa kepada kita semua, kepada bapak, ibu-ibu, adik-adik kami semua yang selalu hadir dimanapun Kabau Sirah berlaga, terutama di home. Dan faktanya bahwa kita menjadi nomor 1 kehadiran penonton tertinggi di Liga 2 saat ini. Nah, dan yang tidak ada rusuhnya gitu ya. Kalau ada sanksi-sanksi sedikit mungkin it's okay gitu, menjadi pembelajaran. Tapi apa yang kita capai musim ini luar biasa. Kami mohon dukung kami di semifinal. Ayo kita sirahkan stadion, kita merahkan, berikan dukungan kalian yang terbaik agar kita bisa sama-sama merayakan kelolosan kita ke Liga 1. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti 2018 dulu. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bersama-sama merayakan itu. Insya Allah. Insya Allah. Begitu rencana Info Sumbar. Ayo bareng-bareng tanggal 29 Februari ya. Stadion Haji Agus Salim jam 3 Pak ya? Jam 3 kick off, merahkan Stadion Agus Salim dan dukung perjuangan Semen Padang lolos ke Liga 1 untuk 2024 insya Allah 2024-2025. Baik, terima kasih banyak Pak Win. Banyak sekali perbincangan kita hari ini. Maaf sudah mengganggu waktunya. Dan mudah-mudahan Pak, doa kita semua Semen Padang meraih hasil terbaik. Amin. Insya Allah. Di Liga 2 ini, dan ya persiapan-persiapan berikutnya kita serahkanlah, berkreasilah Pak dengan KSSP-nya. Insya Allah. Mudah-mudahan menjadi salah satu klub dengan role model terbaik Sumatera. Ya. Dengan apa yang mungkin sudah Bapak impikan, sudah Bapak susun, sudah Bapak rancang, dan harapannya kembali masyarakat Sumatera Barat tetap menjadikan klub ini terbaik dan kebanggaan bagi Ranah Minang. Amin. Insya Allah. Sama-sama. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bang Febi kedatangannya di sini sama rekan-rekannya. Alhamdulillah. Oke, Nusana Info Sumbar, terima kasih sudah menyaksikan Info Sumbar Batandang. Kita kembali lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan tempat Batandang lainnya. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.